dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila amali afdali Rasulullah iman billahi wa rasulihi wa jahid fi sabilillah thumma al-hajj mabrur. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para hujaj, bil khusus ketua DKI beserta pengurus, juga abang saya Ustaz Dedi, para asatidz yang lain, yang tentunya semua guru-guru kita doakan semoga memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untaian kata yang pantas kita sampaikan di pagi yang cerah setelah kita beribadah salat subuh, melainkan puja-puji dan syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat panjang umur, amin, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam ihsan, nikmat kesempatan kita bisa berjamaah, bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang selalu mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Semoga sebelum kita nanti wafat Allah hadirkan, baik itu melalui mimpi ataupun hal yang lain, yang itu Nabi Muhammad hadir melihat kita, menyapa kita, hingga insya Allah kelak nanti di akhirat yang saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Nabi Muhammad, maka kita pun ditatap oleh Rasulullah, dikasih senyuman oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, dan kita layak memperoleh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan ceramah, saya pengen minum dulu. Ya, saya sengaja, memang kata saya, Umi mohon maaf nggak usah bikin teh, kata saya, insya Allah di At-Taubah ada teh, kata saya. Ya alhamdulillah udah dibikinin teh, insya Allah. Ya kata saya, Umi nggak usah bikin repot-repot sarapan, biasanya di At-Taubah mas belum pulang dikasih sarapan. Ya insya Allah, kata saya, ya amin ya robbal amin. Itu namanya doa ma'ruf. Minum dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang saat ini kita dengar, kita lihat berita saudara kita di Palestina, tepatnya di masjid yang istimewa. Ada 3 masjid di muka bumi ini yang diistimewakan oleh Allah. Kalau kita ada rezeki niatkan bisa mengunjungi 3 masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan insyaallah kalau sudah aman kita bareng-bareng rombongan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa.
Karena di sana jemaah rahimakumullah tempatnya bagi para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikut prihatin hadirin. Kita mah enak di Jatimulya, mau sholat di mana saja tinggal pilih, bebas. Mau di Anur, mau di Atoba, mau di Masjid Raya Jatimulya, mau di Al-Hikmah, mau di Ziyadatul Rahman, silakan bebas. Nggak seperti saudara kita di Palestina hadirin, mau datang ke Masjidil Aqsa sudah siap di sana tentara-tentara yang dia memang sengaja akan menghabisi orang Islam, terutama penghafal Al-Quran. Pernah terjadi hadirin, kurang lebih ada 20 anak yang akan wisuda hafidh Quran, hafidhul Quran. Di tengah perjalanan subhanallah, anak-anak tadi Allahu Akbar, satu persatu ditembak. Karena khawatir mereka anak-anak penghafal Al-Quran kalau dibiarkan terus berkembang, dan sebenarnya nurani mereka akan tahu paham bahwa Islam itu adalah agama yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ego dan hawa nafsu mereka yang menjadikan terkalahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad adalah amalnya yang sangat istimewa kepada Allah. Kalau dulu para sahabat ada seruan dari Nabi Muhammad, serepot apapun hadirin berangkat jihad. Bi amwalikum wa anfusikum, bisa dengan harta benda kita, jiwa kita, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang siapa lagi kalau bukan kita? Kita orang Islam harus mempertahankan agama itu sendiri. Namanya hifdzuddin, mempertahankan agama. Mati sekalipun siap. Dan dinilai jihad fi sabilillah, wafat dalam keadaan syuhada atau syahid, orang yang wafat di medan juang, dan jaminannya adalah surga. Amin ya rabbal. Kalau kita yang rahimahullah secara fisik tidak ada musuh yang menghalangi kita, tapi ada jihad yang paling besar. Di saat Nabi Muhammad pulang dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua ini pulang dari peperangan yang kecil, padahal perang Badar itu perang yang luar biasa. Tentara umat Islam kurang lebih 300. Orang kafirnya 1.000, 3 kali lipat hati. Tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perang itu karena apa? Banyak para tentara Allah yang ikut serta andil memberantas, menghancurkan, menumbangkan lawan-lawannya. Karena ada, dan kita harus yakin tentara kita selain yang musyahadah, yang terlihat, ada juga tentara yang ghaibiyah, yaitu para malaikat Allah. Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak, ini pagi ini Pak Bu, ini banyak para malaikat ini Pak Bu di sini. Amin. Ibu dulu sama para malaikat itu terasa nggak Bu? Terasa adem kan? Karena ada AC, ada kipas, alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita enggak perang secara fisik, tapi bisa melawan hawa nafsu kita. Kata Nabi, jihad yang paling besar adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ibu bapak, ketika kita mau berangkat ke masjid, Allahu Akbar, godaannya besar. Ketika mau berangkat ke masjid yang rahimahumullah, itu ada yang menggoda dalam Al-Quran yang
gimana gitu ya Pak kaki, berat banget, kayak ada yang narik gitu ya. Begitu nggak Pak? Kagak. Alhamdulillah berarti aman. Ya. Alhamdulillah berarti kita kuat imannya. Jadi setan lihat kita karena kita kuat imannya lari. Dia nggak berani menggoda kita kayak Umar. Setan kalau Umar jalan baru dengar telapak langkahnya Umar, setan lari hadir. Karena Pak Umar itu cintanya kepada Allah luar biasa, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Makanya ditakuti nama syaitan. Nah, beda sama kita hadirin. Kita mohon maaf, jangankan dengar suaranya, dengar kaki langkahnya, ya kan, baru gerak geriknya itu udah diintai, ya kan, mau kemana nih langkahnya? Mau ngaji digoda, mau kemana? Jangan cepet-cepet ngaji mah, berangkatnya ntar aja orang masih kosong. Iya masih kosong, ya nungguin penuh lama. Dengan adanya penuh itu satu-satu pada datang, digoda nggak usah buru-buru, ntar capek lama duduk di sono. Wong nanti juga keluarnya snacknya putar belakangan habis doa, bener gak? Alhamdulillah. Karena imannya kuat, Bismillah. Setan ditep istilawat berangkat. Ini ada cerita hadirin, mudah-mudahan cerita ini sampai jam 6 karena saya ceramah jatahnya sampai jam 6. Tapi sebenarnya aslinya cerita ini sampai jam 7 lewat 15. Tapi saya iring-iringin aja. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang mau berangkat ke masjid. Ternyata Pak, ini masjidnya kurang lebih 300 meter. Kenapa? Kita main dekat banget. Memang kata Nabi begitu, barang siapa yang datang ke masjid, setiap langkahnya dihapus satu dosa, satu langkahnya ditambah satu kebaikan, satu langkahnya diangkat satu derajat. Setiap langkah semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak pahala yang Allah kasih buat dia. Cuman kan abstrak, goib, nggak diperlihatkan sama Allah. Kalau seandainya diperlihatkan setiap langkahnya 100.000, satu langkahnya 200.000, saya yakin Allah penuh hati. Bener nggak? Cuman nggak kelihatan. Maka jemaah rahimakumullah, orang tadi ketika mau berangkat ke masjid sudah perjalanan 150 meter hadirin kepleset Pak. Orang tadi kepleset. Maka baju gamisnya kotor. Waduh, ini gimana nih kotornya? Ini kalau sedikit tinggal diusap doang. Ini kotor. Balik lagi tuh orang tadi ke rumah. Ya Allah, saya udah niat bagus banget mau ke masjid, ternyata saya kepleset. Ganti baju Pak, saya berangkat tadi. Berangkat orang tadi hadirin, yang tadi kepleset yang rahimakumullah, perjalanan 150, udah sampai 200 kepleset lagi. Cuman kalau emang imannya lemah hadirin, gua apes banget pagi ini ya Allah, apakah gak boleh ke masjid kali? Tapi enggak, alhamdulillah kuat imannya. Ini setan ini. Bismillah ya Allah, saya pulang, bergegas kali lagi berangkat hadirin. Ya belum kepleset kurang, saya belum berani ke situ juga, belum tentu kepleset. Jemaah rahimakumullah, akhirnya subhanallah kurang 50 meter jemaah rahimakumullah, itu yang namanya setan nyerah. Dia berwujud seorang yang sudah tua. Ketika tadi orang dia kepleset, ditangkap sama orang tadi. Jangan jatuh, aku amanin kamu. Kalau saya pengen tahu situ siapa, saya yang menggoda situ. Dari pertama kamu berangkat 100 meter, saya selimpang sama kaki saya. Jatuh. Yang kedua sama jatuh. Tahu nggak kata setan? Pahala kau dari awal niat itu luar biasa. Berangkatmu dari rumah ke masjid 100 meter, ketika kau jatuh lalu bangkit, kamu bangun berangkat
bergegas ke rumah, ganti pakaian. Maka subhanallah keutamaannya kalau pengen tahu, segala keluargamu, semua keluargamu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perjalanan 200 meter kamu jatuh, ternyata Allah mengabarkan engkau memperoleh pahala, semua tetanggamu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang ketiga udah dekat masjid saya jatuhin lagi, subhanallah, semua satu RT RW diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada satu RW pada diampuni sama Allah, masih mending saya selamatin situ biar enggak saya jatuhin. Jadi kita tidak akan ke masjid hadirin, manfaatnya keluarga kita diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Lalu semua tetangga-tetangga kita diampuni dosanya oleh Allah. RT RW-nya diampuni dosanya sama Allah. Ini PRT-nya yang didoain sama kita datang ke PRT. Makasih PRT. Makasih. Pak RW datang Pak RW. Jauh dari rumah. Jauh ya, yang dekat aja. RT yang dekat. Hadirin, ini masjid At-Taubah. Ini tempat bagaimana ketika kita hadir disambut oleh para malaikat Allah. Masuk pintu masjid Pak. Allahu Akbar, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li, bukakan aku ya Allah abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Abwaab itu jam, babul ghufran, pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini banyak hadirin. Pantas orang yang duduk di masjid, orang yang hadir di rumah Allah, diampuni dosanya sama Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, diangkat derajatnya sama Allah, segala hajatnya dipenuhi sama Allah. Mudah-mudahan dunia akhirat kita selamat. Bapak nanti buktiin, Bapak rasain, kalau kita menjadi orang ahli masjid, anak cucu kita pun sama kan diperhatiin sama Allah, hidupnya kan disusahin sama Allah. Amin. Ayah saya nanti, alhamdulillah, beliau merantau dari pesantren, lalu tinggal di suatu tempat kampung yang belum ada tempat pengajian. Ayah saya buka pengajian, anak-anak kecil. Alhamdulillah dengan tulusnya, bunda saya juga sama ngajarin anak-anak kecil. Ternyata alhamdulillah saya dibesarkan dari orang tua yang memang benar-benar fokus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya pernah nangis sendiri. Ibu boleh nggak saya nangis? Emang saya suruh nangis, Bu? Suruh ceramah. Iya, itu kata orang yang mohon maaf dia kurang seneng kali ya sama saya, sama keluarga saya. Situ mau diberdirinya, gede badannya karena kebanyakan berkat. Bener saya Ustaz. Saya nangis. Karena belum tahu dia ada apa di balik berkat tadi. Pagi ini saya mengupas tentang berkat. Kata guru saya, usahakan kalau bapak ibu datang ke kendurian, acara syukuran, apapun bentuk syukurannya, karena di dalam syukuran itu baik walimatul aqiqah, walimatul khitan, walimatul nikah, ataupun di situ ada zikir-zikir bersama, kirim doa. Itu beda hadirin. Dulu kita di sana, air yang ada di sekeliling kita, makanan kue yang ada di sekeliling kita, itu semua ada berkah. Makanya berkah itu bahasa Arab. Berkah artinya ziyadatul khair,
Ada kebaikan di dalam air aqua yang dibacakan Al-Quran. Ada kebaikan itu yang namanya makanan yang ada bacaan Al-Quran. Beda hadirin, mohon maaf. Kita makan di tempat pengajian, kita minum di tempat pengajian. Ibaratnya kita mohon maaf, seandainya ya, mudah-mudahan tebakan saya benar. Seandainya ya pagi ini kita sarapan pakai apa namanya Pak ada? Seandainya itu ya. Seandainya ada ketupat deh. Ini ketupat yang ada di Masjid At-Taubah ini beda dengan masjid yang ada di Pangkalan. Karena di Pangkalan nggak bayar. Minum dulu ya Bu. Emang barokah Pak Ustadz di bulan Maulid ini, barokah saya semalam, makanya saya agak lambat Pak Ustadz pulang malam. Iya pulang malam. Ini sebenarnya sejatinya saya mohon maaf pagi ini karena abang saya yang undang saya. Pagi ini saya mohon maaf sebenarnya di lubang buaya Pak. Cuma nggak saya terima lubang buaya. Ya ramai siapa? Minum dulu ya Pak. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Engkau berikan kesehatan kepada kami. Bangun tidur alhamdulillah badan saya bisa digerakin. Tidak sedikit ada cerita orang bangun tidur mohon maaf badannya susah digerakin. Ini kita bisa bergerak, tangan kita ini rezeki dari Allah. Nah, tangan bisa bergerak, masya Allah, kita bisa menikmati makanan. Bisa jalan ke masjid. Tapi kalau sudah mohon maaf berbaring di tempat tidur hadirin, makan sudah mulai banyak yang dipantang. Ini kita nih kalau udah usia 50 tahun Bapak Ibu mohon maaf, sudah mulailah ya banyak mengurangi hal-hal yang mohon maaf mengganggu kesehatan kita. Memang kata dokter juga begitu Bu, Pak. Kalau sudah 50 tahun mah jangan banyakin minum es. Kurang bagus. Memang orang kalau udah sepuh mah udah serba salah. Minum es sakit perut. Minum yang panas-panas sakit perut. Saya punya jamaah di Majelis Taklim di Rawa setiap malam Jumat. Itu rata-rata usia 65 ke sono Pak. Ya ada yang muda-muda gitu, yang beberapa gitu. Komunitas orang-orang yang nasi alhamdulillah pada semangat nyontohin anak muda. Kata saya dia Rasulullah ini Bapak Majelis Taklim sudah berapa tahun? Alhamdulillah Ustaz kurang lebih 30 tahun kami Majelis Taklim. Istiqomah hadirin masya Allah, pada barokah cucu. Akhirnya diikuti sama anaknya, mantunya. Itulah kata Nabi, barang siapa yang mencontohkan kebaikan, maka terus Bapak mendapatkan jariah kebaikan dari apa yang Bapak contohkan. Allahu Akbar. Habis acara taklim, Sohibul Bait ngeluarin makanan, ngormatin ustadznya, gurunya. Pak, ada rendang, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada tahu, ada tempe, oh ada rempeyek, lengkap banget. Ya namanya saya anak muda ya. Bener kan saya ngerasa anak muda? Perasaan masih muda, perasaan mah padahal udah 50 tahun Pak. Iya 50 tahun, anak saya juga udah bentar lagi pada rumah tangga. Iya, cuman perasaan saya masih muda. Orang istri saya juga ngomong begitu. Ya itu istri saya yang ngomong. Iya, kata istri saya Abi itu alhamdulillah Abi kayak usia 32 tahun. Amin. Iya Pak. Iya Abi itu Bi kalau dilihat dari belakang masya Allah kayak Bung Karno. Amin. Abi kalau dilihat dari samping kayak Bung Hatta. Amin. Tapi saya Abi kalau dilihat dari
urusan. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah setelah saya makan satu-satu saya tawarin. Kong, daging kong. Nggak bisa. Udah habis giginya. Habis giginya Ustaz. Udah nggak mempan daging-daging yang udah begitu. Ini saya mah depan saya udah tahu aja yang empuk. Allah kita nih mohon maaf kalau memang alhamdulillah masih bisa nikmatin makanan tadi Pak. Makan itu semua bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah barik lana berkahi kami. Padahal yang makan sendiri. Kenapa bukan Allah bariki? Ya Allah berkahi aku tapi barik lana. Ini ternyata kata ulama maknanya adalah bagaimana orang yang makan tadi mendoakan orang yang menjadikan wasilah makanan itu ada di depan kita. Ya Allah berkahi saya, berkahi warung yang saya beli itu dari wasilahnya. Dia akan masak. Didoain. Allahumma barik lana fima razaqtana ya Allah, berkahi kami ya Allah. Orang para petani yang dia nanam padi, prosesnya ada yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Masya Allah dia benar-benar luangin waktu malam-malam ngejagain itu padinya biar aman dari serangan yang hal yang merusak daripada padinya. Kita mah terima beres datang ke Bekasi. Udah berbentuk beras. Makanya ketika kita masak subhanallah, doakan orang-orang yang terlibat hadirnya rezeki dari Allah ini supaya mereka mendapatkan kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal. Jangan sampai lupa tuh. Giliran lauknya enak, masya Allah kita makan. Udah setengah piring aja. Lauk tinggal sedikit. Ya Allah lupa bismillah. Ada yang model begitu ada? Enggak ada di sini. Jangan cerita orang sono. Ada yang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah hadirkan kita bersama-sama dalam keadaan taat kepada Allah. Tidak ada hambatan. Nikmat. Kita lihat di TV, masya Allah, di Palestina hadirin tidur nggak nyenyak, nggak nikmat. Keluarga sudah banyak yang meninggal dunia. Satu keluarga hadirin pada Allahu Akbar jadi korban sebagai syuhada. Dan mereka bangga hadirin ketika wafat berjuang di jalan. Mereka senang. Persis di zaman dahulu hadirin. Ketika habis perang ini semua keluarga pada baris Pak di jalan nyambut keluarganya yang perang di jalan Allah. Satu-satu ketika dia memang selamat, alhamdulillah disambutnya. Selamat datang wahai suami. Tapi ada hadirin seorang ibu, dia menanti suaminya dan anak-anak remajanya. Ketika menunggu itu para sahabat yang habis berperang mengikuti Rasulullah, terakhir kali hadirin, dia tanya suamiku mana? Suamimu gugur di jalan. Alhamdulillah, mereka syuhada ya Allah. Mudah-mudahan mereka bertemu dengan kami dalam surga ya Allah. Sedihnya sedih bahagia karena ini alhamdulillah dapat jaminan surga dari Allah. Yang kita masih hidup mereka belum tentu kan. Kalau tidak wafat dalam keadaan syahid, syuhada. Karena yang namanya iman kan begitu hadir. Yang situ yang pus. Tapi orang yang berjuang di jalan Allah dia wafat udah jaminan. Makanya senyum tadi istrinya walaupun suaminya tiada. Lalu anak saya yang remaja dia dua ikut perang Pak. Anak yang pertama mau gugur juga. Aku rindu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk anak yang kedua wafat juga di medan juang. Subhanallah. Jangan dimuliakan Allah, zaman dahulu seperti itu. Kita alhamdulillah jihadnya jemaah rahimakumullah adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan beberapa panggilan dari Allah. Pertama adalah panggilan sholat. Haji manggil kita. Ini saya contohin aja Mekah ya Bu, aja Mekah.
Bu, saya contohin aja. Saya contohin. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah. Indah ke Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke Madinah. Rawa Mulia. Rawa Mulia, soalnya Rawa Mulia dekat saya. Rawa Mulia dekat Rawa Sapi kok. Udah aki-aki yang buka pintu aki, yang nyalain AC, aki-aki, yang nyalain lampu, sound system. Asolah, pada bangun apa bangun? Hati-hati. Allahu Akbar, udah bangunin 10 menit tahriman, hati-hati. Untung suaranya enak, hati-hati. Assalatu wassalamu alaikum. Enak hati-hatinya. Ya Rasulullah. Suaranya enak karena diolah nanti. Beda yang ada tadi di sono, yang tadi yang ketiga. Hayya 'alal salah. Ini masjid Aqabah, mohon maaf saya berapa kali hadir di sini. Ini alhamdulillah jamaahnya luar biasa, Pak. Saya juga ngisi kuliah subuh di mana-mana, mohon maaf prihatin. Ya Allah, ini jamaah luar biasa barokah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pagi ini saya doakan banyak rezekinya. Bisa haji, bisa umroh. Anak-anaknya pada mulia. Amin ya Rabbal. Terus mau kapan lagi kalau nggak sekarang? Nunggu kapan? Entah usaha, kalau udah usia 60 tahun baru saya ke masjid. Ya kalau sampai. Masa ibadah nunggu 60 tahun? Ada kesempatan, ada waktu. Yuk habiskan waktunya, kesempatannya untuk takarrub kepada Allah, minta tolong kepada Allah, cari kemuliaan kepada Allah. Ini orang yang cerdas. Nah, kita kan lagi nyari bekal nih Bapak Ibu, lagi nyari bekal buat nanti kalau sudah pulang ke rahmatullah. Kita udah diumumin di masjid At-Taubah, kita udah siap. Yang khawatirnya diumumin di masjid kita nggak ada bekal, maklum ngadep Allah. Perjalanannya panjang di alam kubur hadirin, itu nunggu hari kiamat. Kalau hari kiamatnya masih 1000 tahun, berarti di alam kubur 1000 tahun kita nunggu. Ya kalau dapat nikmat, kalau disiksa nikmat. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Baju banyak banget di lemari, sarung banyak banget di lemari. Allahu Akbar, uangnya banyak disimpan, jam tangan koleksi puluhan, cincinnya banyak, uangnya banyak. Allahu Akbar, kalau sudah meninggal dunia hadirin, baju yang terakhir kali yang dipakai kalau dia pakai kaos hadirin, ya itulah yang terakhir kali nanti bakal digunting sama Pak Amir. Enggak lagi pakai pakaian ini terus hadirin. Alangkah bagusnya ibu bapak, mohon maaf, wafatnya lagi dalam keadaan suci. Amin. Wafatnya lagi pakai mukena, lagi sholat tahajud.
Amin. Lagi pakai gamis, lagi sujud, tahajud, nangis di hadapan Allah. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, jauhkan saya dari neraka. Ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lalu kita wafat, ya Allah, senangnya luar biasa. Meninggal lagi main layangan. Apa? Mancing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nggak boleh hadirin, silakan mancing boleh. Tapi ingat waktu masuk waktu sholat. Yang nggak boleh zuhur, asar nggak sholat, asik kena mancing. Kalau pas lagi mancing, Allahu Akbar, masih sholat dulu. Yang penting jangan ada unsur judi di sana. Halo, Bapak kenapa rototin saya? Gara-gara mancing. Minum dulu ya. Emang kata dokter kudu banyak minum. Iya, Ustaz mah kudu banyak minum karena banyak ngomong. Alhamdulillah. Ibu setengah jam lagi nih kuat. Yang dia masa ibu enak dulu. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah kuat. Udah pokoknya masa bapaknya aja fokus lah, jangan tidur. Saya mau rugi Pak kalau saya ceramah bapak tidur. Rugi saya. Nah saya ngomongin siapa Pak? Iya, bapak tidur semuanya. Saya ngomongin apa? Ngomongin Nono. Video. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk manfaatkan waktu sebaik mungkin tadi, Masya Allah. Bila Israel datang memanggil, nggak ngelihat itu Israel siapa yang akan dicabut nyawanya, karena memang itu mandat dari Allah, persetujuan Allah. Hadirin, di aras itu, di atas ada pohon, itu khusus nama-nama kita di seluruh dunia itu tercantum di sana. Kalau sudah pohonnya layu lalu jatuh, diambil sama malaikat Israel, dilihat namanya Yanti. Ya, bukan Bu Yanti sini, bukan Yanti sono. Wanto enggak ada ya, Wanto makan. Allah Akbar, namanya diambil sama malaikat Israel. Mau gak mau, rela secara terpaksa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dha'iqah itu maknanya merasakan. Berarti kita semua yang hadir bakal merasain wafat. Gak usah ditakutin hadirin, orang baik insya Allah. Ibaratnya malaikat Israel nyabut ruhnya tuh kayak di atas terpumpah. Enak banget. Pada pamitan dalam kitab Wasiatul Mustafa dari ujung kaki, makanya adem dulu tuh di paling bawah aja. Terus terakhir di mata. Pamitan Israel. Mohon maaf ya, Masya Allah orang soleh, saya mau cabut nyawa dari ujung kaki. Terus pamitan senyum. Makanya orang meninggal ini ada yang senyum, ada yang melongo tadi. Saya kebetulan ngurusin jenazah juga. Ada yang melongo. Iya, ya itu kewajiban kita Pak, ditutup sama sholawat aja, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah dulu. Ada yang mana? Pelan-pelan sholawat. Saya pernah nanganin orang kaku Pak. Mungkin nggak ketahuan meninggal juga. Masya Allah, dipasang nggak bisa. Langsung balik lagi. Sholawat Pak. Saya sholat hajat dulu di rumah. Baru saya lihat. Sholawat aja. Allah itu nurut banget. Jadi sholawat jangan dipaksain, ditutup padanya dengan sholawat. Hadirin rahimakumullah, namanya sudah ada. Mau gak mau hadirin rahimakumullah, itu kita bakal kembali kepada Allah. Walaupun masih senang sama dunia, senang sama istri, sama anak, sama semua kenikmatan
kita bakal ninggalin semua itu. Dalam kitab itu ada tanda-tanda, baik itu dalam kitab Daqaiqul Akbar, ada dalam kitab Irsyadul Ibad, Tamirul Mufirin dijelaskan tanda-tanda seseorang itu bakal meninggal dunia. Ini mudah-mudahan yang hadir aman ya. Aman ya. Ini saya kasih tahu bocoran dikit doang ini ya. Iya, mudah-mudahan aman. Yang pertama nih, kalau jidat kita mohon maaf udah mulai enggak kan? Terus kalau pusat hadir, kalau pusat kan kedutan. Terus kalau duduk udah merosot. Itu tanda. Ini aman kan? Ya kecuali orang yang tidur merosot dulu. Cuman bapak jangan bisa mati. Merosot semua. Terus lagi tanda-tandanya, kalau ada orang sakit, biasa nggak doyan makan kan? Hari itu makan apa? Cuman bapak jangan langsung ngomong. Mati kan ya? Itu mah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bismillah aja, jalanin aja. Tapi ada tanda-tandanya. Mengapa orang soleh dulu, mohon maaf? Ya, saya Al-Maghfurlah Muhammad, pondok pesantren Ciwaringin Cirebon. Beliau Pak, pada asar ngomong sama santri-santrinya, Nana, sapuna, disaponi, pelatarannya disaponi. Tidak mani akad tamu. Ngertos boten Bu? Pangertos Pak? Wong Jawa kan kita Pak? Jare gurunya pula. Ini ngomong Cirebon ya. Latarnya pada disaponi, derapannya akan guru pada Bapak. Ngerti boten Pak? Ada yang nggak tahu? Itu santrinya Pak, Masya Allah, nurut sama kiainya, dibersihin semuanya. Pelatarannya Masya Allah, pondok pesantren termasuk masjidnya dibersihin semua. Toilet-toiletnya dibersihin. Asal ngomong, kurang lebih menjelang maghrib, Allahu Akbar. Kiai kami hadir dalam keadaan suci, senyum, meninggal dunia. Allahu Akbar. Benar. Malam itu ribuan jamaah hadir di pondok pesantren, kayak seakan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang soleh begitu. Hadirin yang rahimakumullah, dan ternyata di alam barzah itu hadirin akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suatu keterangan kitab, ketika kita meninggal dunia, lalu tangan kita bersedekap ditutup dengan kain. Hadirin yang rahimakumullah, kita yang wafat itu tahu siapa yang bertakziah ke rumah kita, yang mandiin kita tahu. Dan terasa itu ketika dimandiin, makanya sunnah jangan ya buru-buru, jangan kasar-kasar, pelan-pelan, karena merasakan itu kulitnya. Lalu dikafanin, berangkat dengan rahimakumullah ke masjid, diantar itu semua keluarganya, dipanggilin, dikasih tahu saudara-saudara yang jauh yang dekat bahwa si fulan menghadap Allah. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada iman dan takwa, itulah hanya pembela kita. Amin ya Rabbal. Iman itulah yang menyelamatkan kita, takwa itulah yang menyelamatkan kita. Makanya iman kita alhamdulillah kudu sering dicas hadirin. Dengan cara apa Ustaz dicasnya iman kita? Banyakin zikir sama Allah. Apalagi kita yang udah usia 40 ke sana hadirin, jangan sampai lepas yang namanya tasbih. Ini saya kemana-mana pegang tasbih ini. Kalau kita pegang tasbih ini ngingetin kita biar zikir sama Allah. Istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali,
tahlil 1000 kali. Orang kalau banyak zikir, ibu bapak mohon maaf pikirannya adem. Walaupun punya duit cuma hanya 150 juta hadirin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zikir itu membuat hati kita adem. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita ini bakal adem. Enggak menjamin orang banyak duit adem hadirin. Buktinya mana? Orang banyak duit, gajinya besar, tidur di rumah dapat tak? Dia setiap malam minggu berangkat ke tempat rekreasi, ke tempat hiburan, biar nenangin jiwanya, biar nyaman. Kita di rumah mohon maaf gak punya duit Pak, karena imannya alhamdulillah, rajin dikir sama Allah Pak, gak usah jauh-jauh ke rumah, keluar sono-sono, gak usah. Kita mohon maaf walaupun gak punya duit ya, tapi karena hatinya terus connect ke Allah, duduk aja Pak bisa tidur kita Pak. Bisa tidur. Pelor nempel motor. Bisa tidur kita. Terutama menurut survei, orang yang gampang tidur itu orang yang sedikit banyak pikiran. Benar Pak? Kalau udah banyak pikiran, apalagi menyangkut utang. Mohon maaf Pak, orang kalau punya utang, hafal Pak suara motor yang utang itu. Serius? Salamnya juga kecil banget. Assalamualaikum. Lagi utang. Kecil aja. Makanya kalau bisa nih hidup udah Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah berikan ketenangan jiwa. Tu'minu bi liqa'ika. Aku beriman ya Allah perjumpaanku dengan Engkau. Bakal ketemu sama Allah. Oh kita lihat ayat Allah aja udah senangnya luar biasa deh. Ibu bapak lihat rembulan seneng banget, lihat matahari masuk seneng banget, bintang-bintang seneng banget, melihat awan, melihat gunung seneng. Itu ciptaan Allah. Bagaimana melihat Allahnya yang menciptakan semua itu? Gimana gak seneng? Yang sudah meninggal telah meninggal dunia, pulang ke rahmatullah dengan tenang. Iya, dengan tenang, bawa iman. Ini kan kalimat umum ya Pak ya. Kadang orang bagus, orang baik, orang jelek juga sama. Tadi telah meninggal dunia, pulang ke rahmatullah, si pulang dalam keadaan tenang. Ya tenang Pak, benar itu umumnya kan tenang bagus. Coba kalau umumnya salah, ia telah meninggal dunia dalam keadaan kerojotan. Preman sekalipun dalam keadaan tenang hadirin. Mohon maaf ya rahimahullah, jangan terlalu fanatik. Saya diwasiati nama guru saya. Kalau memang dia umat Nabi Muhammad, pernah datang ke masjid, walaupun kadang-kadang mohon maaf musiman, datangnya hanya tahunan sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang Jumatan sekali doang datang ke rumah Allah. Ada yang mungkin lagi ada masalah doang datang ke rumah Allah. Selama dia pernah menginjak ke rumah Allah, bersyahadat dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mungkin secara zahir dia kurang aktif dalam ibadah. Tapi kalau dia wafat meninggal dunia, tetap kudu dimandiin. Benar enggak? Saya enggak mau mandiin dia, kenapa? Rohnya enggak dulu semua. Mandiin kewajiban kita fardu kifayah hadirin. Ini ada jamaah datang ke saya, Pak Haji, itu yang meninggal tatoan Pak Haji, gimana? Mandiin. Udah mandiin, kewajiban kita mandiin. Tato Pak penuh. Saya mandiin. Rubah berpelan-pelan gua. Iya Pak. Pacan. Cuma nangis. Nangis saja saya ketika mandiin itu tadi preman, ya Allah, ini tubuh segitu indahnya Allah titipin, badan segitu sempurnanya ya Allah, dirusak, ditulis-tulis di gambar-gambar ya Allah. Cuma nangis pulang itibar aja pelajaran buat kita ya Allah. Semoga diampuni dosanya ya Allah. Itu aja udah kewajiban kita. Mungkin bisa jadi kan kita nggak tahu orang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan taubatan nasuha. Pernah yang rahimahullah, sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, udah sampai jam berapa? Belum.
Tak apa. Ini selain uji aja Pak, Bu, konsentrasi taklim ke Pak Ustadz sampai mana tadi? Memang tadi dulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimandiin subhanallah, disolatin, ini kewajiban kita. Karena enggak tahu tadi bisa jadi ada seorang sahabat yang nanya ke Rasulullah, ya Rasul, kalau ada umatmu yang meninggal dunia 1 tahun lagi dia tobat kepada Allah, sementara dosanya banyak, diterima gak ya Rasul? 1 tahun itu di hadapan Allah tobatnya diterima. Lalu kalau seandainya ini kurang dari 1 tahun, sebulan lagi dia mau menghadap Allah, diterima gak ya Rasul? Diterima. Kalau seandainya 1 jam lagi dia mau menghadap Allah, dia taubat, dengan taubatan langsung habis saja di 1 jam itu akan diampuni dosanya oleh Allah dengan penyesalan yang amat dalam, dengan bimbingan talqinnya anak-anak, ya Allah wafatkan ayah pada husnul khatimah, dibimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh dengan kalimat singkat aja, Allah, Allah, Allah. Bimbing hati, bacain surah Yasin biar gampang. Ini yang kasihan mohon maaf, ini yang bacain Yasinnya orang luar, hadirin tetangga. Ini anak-anaknya udah ngobrolin warisan. Nah, rumah yang bisa buat saya, rumah buat saya, kalau mobil buat saya. Ribut hadirin urusan apa bendanya almarhumah. Ini sementara almarhumah subhanallah menantikan doa dari anak-anak yang saleh-salehah, bacaan Al-Quran supaya terdengar, menghantarkan ayah bundanya menuju husnul khatimah. Malah di sana ngurusin harta bunda. Ini yang menjadi PR buat kita. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak kita senangnya sama dunia sampai memutuskan tali silaturahim gara-gara rebutan warisan. Padahal yang namanya warisan Pak tetap aja habis juga. Udah pokoknya mah anak-anak kalau memang laki-laki ya bagiannya 2, perempuan 1. Udah semuanya bagikan. Karena emang harta kita ya buat anak-anak kita. Kita nggak membawa harta benda hadir. Makanya nih kata Nabi, sodako yang paling afdol adalah sodako ketika kita masih hidup Pak. Jangan nungguin nanti yang nyodorin harta kita ini anak-anak kita. Kita nih lagi sehat nih. Lihat ada duitnya rahimahullah, ibu datang ke fakir miskin, ke anak yatim. Mumpung lagi sehat. Terus setiap Jumat usahakan rahimahullah, mohon maaf, usahakan bawa duit, masukin ke kotak amal. Gak usah banyak-banyakan, yang namanya sodako itu yang penting ikhlas. Paling tidak 100.000 aja. Setiap Jumat 100.000, setiap Jumat 100.000 hadirin. Pak, benar. Coba bayangin kalau jamaah yang hadir 100 orang, 1 orang 100.000, berapa berarti? 10 juta. Nah kan buat ustaznya 2 juta. Ustaz mau dapat 10 juta. Saya yakin ustaz belum jam 12, jam 11 sudah dapat saya 2 juta. Aja 1 juta aja. Lah ustaz dari mana? Sekarang mohon maaf, masya Allah orang kotak lewat hati dia rahimahullah, ada yang pura-pura tidur Pak. Giliran kotaknya lewat. Yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih hidup, itulah sedekah yang berharga, yang bernilai di mata Allah. Allahu Akbar. Ini kalau kita lihat Nabi Muhammad malu Pak. Beliau Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Setiap ada sahabat kita tolong, nggak pernah ditolak. Nabi Muhammad punya baju hadirin. Ada orang yang datang dan Nabi Muhammad asli bajunya dalam satu sejarah ini nggak banyak bajunya, banyakan kita. Itu pun kalau dikasih jamaah rahimahullah Rasul pakai karena bagus. Ada yang senang dikasih aja. Suatu ketika Rasul pakai baju, bajunya cakep dapat dikasih. Ya Rasul, bajunya bagus, mau? Yang dikasih hanya doang. Tapi udah kelihatan Pak orang kalau mau, kalau udah mau. Yang kelihatan dari pertanyaannya bagus. Saya dari tadi gak ada yang nanya Ustaz. Kalau ada mohon maaf saya kasih. Cuma perhitungannya ntar belakangan. Lah, tidak dimakan dikasih. Mohon maaf
sama jamaah, termasuk saya nungguin dari At-Taubah. Itu sahabat datang yang rahimahullah, ya Rasul, saya butuh nggak makan beberapa hari, baju saya udah jelek ya Rasulullah, bantu saya. Rasul ambil baju kesayangannya, dikasihin ke orang tadi, silakan manfaatkan, dijual ke pasar hadirin. Ada yang ngintek tuh, kalau orang tadi dikasih baju dari Rasulullah, sesampainya di pasar dia rahimahullah, Allah dihargai mahal tuh sama pembelinya di pasar. Ketika diintek sama seseorang si B ini, dia laporan lah ke majikannya. Kalau majikannya mohon maaf dia sedang diuji sama Allah, punya mata, jadi mohon maaf, buta hadirin. Butanya tidak permanen, tapi buta yang memang seketika kena penyakit. Ya rahimahullah, ini ngomong Tuhan, di pasar Romo ada baju Rasulullah yang memang itu dijual sama seseorang yang dikasih sama Rasulullah. Kata Tuhan tadi, Bapak tadi dibeli berapa pun harganya, mahal sekali beli. Allahu Akbar hadirin. Langsung dia datang bawa uang yang banyak, dibelilah baju yang ada di pasar tadi dengan harga yang mahal hadirin. Setelah dia kumpul, dibawalah pulang itu baju Rasulullah. Lalu subhanallah, sahabat tadi yang dalam keadaan buta, dia punya keyakinan bahwa Rasulullah ada orang yang istimewa, menjadikan wasilah kebaikannya ke dibuka Allah. Allahu Akbar, dia mimpi Allah, dengan wasilah aku mencintai Rasulullah, dari asbab pakaian Rasulullah, ya Allah sembuhkan penyakit mata saya ya Allah. Ditempelin hadirin biiznillah ta'ala, bisa melihat seketika, bisa melihat baju Rasulullah. Maka yang terjadi ini sampai Bu, misalnya ini sampai belum ya? Sabar ya. Enggak Pak Haji itu udah kasih tahu jam 6 Ustaz. Ini lebih nih lewat 20. Ya udah dengerin. Ya rahimahullah, akhirnya baju tadi yang udah dibeli sama orang kaya raya dibungkusin. Oh, sama tadi itu pelayan. Antri yang Rasulullah baju ini. Antri baju Rasulullah. Baru nangis nih, baru nangis. Boleh bohong. Antri bajunya ke Rasulullah. Diantri nama khotimnya pelayannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, maaf ini baju itu. Betul bagus. Ya kok kembali lagi? Ya Rasul dibeli sama si budak. Allah, kenapa kau kasih ke saya? Alhamdulillah Tuhan saya matanya disembuhkan Allah. Kata Rasulullah, alhamdulillah ini atas izin Allah. Bajunya Rasulullah ini banyak menolong sahabat yang dalam kondisi kelaparan, dia jadi kenal dengan bajunya Rasulullah. Yang gak pakai, yang punya baju semua bisa beli baju. Orang yang sakit disembuhkan oleh Allah dengan asbab bajunya Rasulullah. Inilah orang kalau banyak berbagi selalu diperhati dan punya keistimewaan dari Allah Subhanahu. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kita nanti insyaallah akan dijumpakan oleh Allah, dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah.